Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, dimanapun Anda berada. Saya, Vindira Wahyuni, Guru SMP Negeri 3 Sumeneb, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 297 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tentang aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Vindira Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Saifur Rijal. Adapun tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan pada supervisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Pada tahap pra-observasi, di sini saya sebagai coach dan Ibu Nurul Kodriyanti sebagai kuci. Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Vindira. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Yanti, saya sebelumnya mohon maaf ya. Iya, gimana Bu? Bu Yanti kan akan melakukan ini ya, pembelajaran di kelas 84. Betul. Nah, saya ingin tahu persiapan Bu Yanti itu mengajar bahasa Inggris di kelas 84. Tentunya ada beberapa hal di sini ya yang akan Bu Yanti sampaikan kepada siswa. Nah, kalau boleh tahu saya Bu Yanti nanti materi tentang apa Bu Yanti? Baik, kebetulan untuk besok pagi ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu tentang comparison degree. Comparison degree itu adalah tingkat perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Misalnya benda itu jauh lebih besar, batunya kecil. Kalau memang itu benda. Tapi kadang juga ada perbandingannya tentang hewan. Apakah hewan itu lebih tinggi atau pendek? Itu Bendera. Begitu ya. Terus tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran? Sebenarnya kalau tujuan pembelajaran itu sendiri ya, anak-anak itu agar lebih tahu ya, membandingkan. Makanya selain tujuan itu tercapai, ada beberapa alat yang harus saya gunakan pada siswa berupa media. Nah, media itu sendiri nanti saya akan mempersiapkan rencananya yang akan siapkan itu medianya yang pertama berupa PPT ya, yang akan saya slide di depan. Terus yang kedua itu berupa kotak. Kotak itu ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ada penggaris di pinggiran. Ada penggaris yang lebih besar, lebih panjang ya, dan pendek. Itu untuk media yang saya pakai. Nah, kalau boleh saya mau lihat RPP-nya Bu Yanti. Oke, nah ini RPP yang saya pakai ya untuk besok. Besok ya Bu Yanti. Ya mungkin bisa dibaca-baca sama Bu Vindira, mungkin ada saran. Ini indikatornya yang akan dicapai ya Bu Yanti ya. Ada Ya. 2 ya di sini ya. Yang akan dicapai ya Bu Yanti. Nah, selain ini Bu Yanti nanti apa ya? Bagaimana strateginya Bu Yanti? Strateginya anak-anak itu yang pertama saya menggunakan media
selain tadi ya kotak sama penggaris ya, juga saya membuat kata-kata yang akan disusun menjadi kalimat yang baik. Kalimat itu disusun jadi dibagi kelompok. Mungkin ada 3 kelompok di sini Bu Findira. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti saya acak. Diacak yang namanya kosakata tersebut dan mereka menyusun tiap kelompok. Setelah menyusun dari kosakata tersebut, mereka mempresentasikan tentang. Jadi menjawab dengan cara ditulis dulu di papan, betul apa salah, gitu susunannya gitu Bu Findira. Ini sudah dipersiapkan sungguh-sungguh makan ya Bu Yanti ya? Ya insya Allah, Ya. biar anak-anak paham lah. Terus pakai media apa lagi Bu Yanti? Media yang saya pakai ini selain PPT ya, Iya. jadi saya pakai TV Smart. Apa tujuannya? Karena akan terhubung dengan HP-nya anak-anak. Nah, saya akan kirim link setelah memberikan contoh tentang comparison degree. Saya memberikan link anak-anak biar mengerjakan tentang soal-soal pada comparison degree. Karena comparison degree ini sudah dibagi 3 tipe. Yang pertama yang positif, yang kedua itu kooperatif, yang ketiga itu adalah superlatif. Nah, nanti anak-anaknya akan menganalisa dari web tersebut, dari link tersebut yang akan terhubung di Smart TV. Seperti itu Bu Findira. Wah, saya penasaran ini Bu Yanti tentang ini ya, bagaimana nanti pembelajaran yang digital ya, Iya, tentunya ya betul, sekarang. betul. Karena semuanya- anak-anak sekarang waduh sudah belajarnya langsung ke ini ke digital. Karena sudah eranya ya, Iya. sudah ada 21. Wow. Sudah abad 21, jadi kita harus benar-benar maksimal ya menggunakan dengan teknologi yang serba canggih sekarang. Baik Bu Yanti, terima kasih ya Bu Yanti ya. Sama-sama Bu Findira, jadi kita insya Allah ketemu besok ya. Iya. Sukses untuk Bu Yanti. Amin, amin. Terima kasih kesempatannya Bu Findira. Sama-sama. Pada tahap observasi, calon guru penggerak atau saya di sini melihat dan memantau rekan sejawat saya, Ibu Nurul Kodriyanti, dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. And you? Okay, alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Please, the leader of the class to pray together. Yeah. Before we study, let's pray together. Let's begin. Okay. Before we start the lesson, I will check your name one by one. Ahmad Fauzi Firdaus, Adit Maulana, Ayuda Safira Elsa Putri, Hairunisa Bilkisti Kurniawan, Fida, Ismail Azam, Exit. Yeah, why? He is sick, sakit. Oh, this man. Okay. Muhammad Imran Al-Ghifari, Muhammad Saihan Ali, Naura Abelia Praitno, Ningrum Novita Sari, Nurul Mustaqimah, Rehan Pandu, Reza Setia Ayu Prameswari, Sari Widyawati, dan Windy Friliana Seli. Oke.
Jadi materi pagi ini for this morning ya. Before we start, before we start the lesson about a comparison degree. Jadi sebelum dimulai tentang ini perbandingan, tingkat perbandingan, ya, tingkat perbandingan. Nah, materi sebelumnya tentang apa? Siapa yang ingat materi sebelumnya? Bob? Ayo. Hah? Apa, Mbak? Tentang apa? Oke, food and drink. Food and drink. What is your favorite food? Pizza. And then how about you, Mas Fauzi? Your favorite food? Noodle. Oke. Babel, your favorite food? Your favorite food? Apple. Okay. And then Ali, your favorite drink? Your favorite drink? Iced tea. How about you, Dit? Your favorite drink? Orange juice. Oke. Nah, materi yang last week ya, minggu yang lalu tentang food and drink. Berarti this week ya tentang comparison degree, yaitu tingkat perbandingan. Apa sih tingkat perbandingan? Who knows? Ada yang tahu nggak? Mau jelasin nggak sama Bu Yanti? Tingkat perbandingan itu apa? Seperti apa? Sebelum Ibu membuka slide berikutnya, yuk, tingkat perbandingan itu apa? Ada yang tahu? For example like this. Misalnya seperti ini. Kira-kira ini ada gambaran nggak? What is it? Hah? Ruler. Oke. How many ruler? Two. Kira-kira seperti apa nih ya perbandingannya? Anggap ini ruler A, yang ini adalah ruler B. Nah, bisa nggak description-nya menggambarkan tentang ruler, this ruler, menggambarkan tentang ini? Ya, Mbak Bel. Penggaris A lebih panjang daripada penggaris B. Oke, penggaris A lebih panjang daripada penggaris B. Nah, ini yang dikatakan comparison degree, yaitu tingkat perbandingan. Oke, nah bisa sambil lalu dibaca slide-nya, sambil lalu mendengarkan. Jadi comparison degree ini dibagi tiga, divide the three types, tiga tipe ya. Yang pertama yaitu positive degree, yang kedua itu comparative degree, yang ketiga itu adalah superlative degree. Positive degree itu yaitu levelnya sama dengan adjektif. Misalnya sama-sama cepat, itu contohnya adalah fast. Sama-sama cepat itu menggunakan positive degree. Yang kedua yaitu tentang comparative degree, tingkat level yang lebih, sama seperti yang barusan Abel ini menggambarkan tentang dua penggaris ini, ruler A sama ruler B. Ini lebih. Jadi ruler A ya, ini adalah penggaris yang A ini panjang, lebih panjang dibandingkan dengan penggaris yang B. Jadi tingkatnya lebih. Kata sifatnya itu apabila panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Long. Nah, begitu lebih ya long. Begitu lebih berarti kata sifat tersebut ditambah dengan apa di situ penjelasannya? Er. Berarti kalau dibaca longer. Ya. Nah,
yang kedua itu adalah faster. Jadi kata sifatnya itu ditambah dengan er. Superlative degree ya. Satu kali. Misalnya Dana ini orangnya tinggi di kelasnya. Jadi kalau diartikan dalam bentuk kalimat itu dijadikan kalimat Dana paling tinggi di kelasnya. Ini masuk pada jenis superlative degree. Kalau paling tinggi bahasa Inggrisnya apa ya? Tall. Berarti ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? ES menjadi tallest. Menjadi apa? Tallest. Nah, tapi di sini kita lihat contohnya. Mas Pandu bisa tolong baca contoh dari positive degree in English. You are as smart as her. Yang keras suaranya Mas. You are as smart as her. Oke, you are as smart as her. Jadi kamu sama pintarnya dengan dia perempuan. Nah, itu yang dikatakan positive degree. Berarti sama-sama pintar. Sama-sama pintar, misalnya sama-sama tinggi, sama-sama gemuk, misalnya seperti itu. Jadi ada kata S, kata sifat, ada S-nya lagi. Ya. Terus contoh yang kedua. Ya, comparative degree. Yang nomor 2. Contohnya. You are smarter than her. Nah, di situ kamu lebih pintar dibandingkan dia perempuan. Ada kata than di situ. Smartnya itu ditambahkan dengan er, berubah menjadi smarter. Oke, gelas. Tafida, please dibaca yang superlative degree. You are the smartest girl in our school. Jadi ciri-ciri yang superlatif, nah, adjektifnya sebelum adjektif, sebelum kata sifat itu ada kata the, ya. Kata sifatnya itu ditambah dengan est, smartest. The smartest girl in our school. Jadi di semua sekolah hanya dia perempuan yang paling pintar, nggak ada yang lain. Jadi perbandingannya lebih banyak. Kalau yang comparative degree ini yang dibandingkan itu hanya ada 2, cukup 2 saja. Tapi kalau yang superlatif tingkat perbandingannya itu lebih banyak. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi sama kalian. Coba bikin kalimat tentang ini. Siapa yang bisa mencoba? Jadi ini adalah ruler A, yang ini ruler B. Tadi kan Abel kan sudah ngasih clue kan? Ngasih kata kunci. Ayo, ada yang mau menyusun kalimatnya? Nah, seperti ini. Kan sudah jelas ya. Ruler A, ini ruler B. Pakai apa tadi nih, Abel? Kata sifatnya tadi pakai apa? Adjektifnya? Tadi pakai apa? Long. Oke. Siapa yang mau menyusun menjadi kalimat? Jadi ruler A, ini ruler B. Susun menjadi kalimat dengan menggunakan adjektif long. Ayo. Siapa bisa? Ruler A, ruler B, adjektifnya itu adalah long.
bentuk menjadi comparative degree. Karena yang dibandingkan bendanya ada dua. Oke, saya bisa. Oke, dicoba. Oke. Ruler A is longer than ruler B. Ini contoh yang pertama. Bisa dipahami? Ruler A is longer than ruler B. Contoh yang pertama. Nah, I have a box. Ini box of cake ya. Tapi nggak ada isinya. Sorry. Nah, ini box A. Box A, ini box B. Kira-kira apa yang dibandingkan? Pakai apa ini kira-kira? Adjektif yang tepat pakai apa kira-kira? Bisa pakai dua adjektif ini sebenarnya. Ini apa boxnya? Besar. Besar bahasa Inggrisnya apa Mas Adi? Big, oke. Yang ini, this one. Small. Berarti box B itu apa? Small. Kalau yang box A is big. Ada yang mau menyusul lagi kalimatnya? Ayo. Ada yang mau menyusul lagi kalimatnya? Box A, box B. Do you want to try? Pengen nyoba? Kenapa Mbak? Ayo, sama. 3, 2, 1. Pure, pure banana. Pure, pure banana. Pure banana. Pure, pure banana. Cut banana. Cut, cut banana. Cut banana. Cut, cut banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Dance banana. Dance, dance banana. Dance banana. Dance, dance banana. Up banana. Up, up banana. Up banana. Up, up banana. Oke, thank you. Sit down, please. Nah, terus father. Yang sebelahnya the fathers. The fathers. Bawahnya old. Terus older. The oldest. The oldest. Little. Less. The least. Many. More. Most. Kata good itu apa Indonesianya? Baik, bagus. Nah, kalau lebih baik berarti menggunakan kata better. Berarti kalau seandainya paling baik menggunakan the best. Do you understand? Yes. Oke. Silakan Mas Ali dibaca dari kata good sampai most. Dibaca. Louder please. Suaranya lebih keras. Yuk. Good, better, the best. Well, better, the best.
membacanya the sama oldest itu the-nya dibaca di. Kenapa? Karena yang dihadapi kata sifatnya itu diawali dengan huruf hidup A, I, U, E, O. Jadi pengucapannya the berubah menjadi the oldest. Ya, seperti itu. Makanya itu alasannya Bu Yanti tadi mengucapkan dengan kata di bukan the. Paham? Nah, tugas buat kalian, make a 5 sentence about comparison degree. Yang pertama. Yang kedua, arrange the words become a good sentence. Yang dikatakan arrange itu apa? Menyusun kata menjadi kalimat yang tepat. Nah, Bu Yanti sudah menyediakan. Ya, I will divide a group. Ibu akan membagi grupnya buat kalian. Nanti selain membuat 5 sentence, kalian juga bikin ininya. Disusun. Ini acak loh. Ini acak. Ya. Oke. I
Berarti ini masuk pada comparative degree. Number 2, David is more handsome than Bayu. Ini ada more-nya, Bu. Tapi ini ada kata than-nya. Kenapa ini pakai more? Ada yang bisa ngasih alasan nggak sama Bu Yanti? Kenapa pakai more? Kenapa handsome-nya nggak dikasih tambah ER aja? Handsomer gitu. Gimana? Lebih dari satu kata. Ya, betul. Pengucapannya, ya, pengucapannya lebih dari satu kata. Handsome itu ada berapa pengucapan ya? Dua. Handsome. Jadi kalau lebih dari satu suku kata, pengucapannya itu ditambah dengan kata more atau most. Boleh. Ada more, ada most. Boleh. Ya. Yang ketiga, the box is the biggest on ever. Ini pakai yang tadi apa jawabannya? Tipenya? Superlatif. Ciri-cirinya. Yang pertama, ada kata the. Ciri yang kedua di sini ada est. Bisa dipahami? Oke, silakan. Ibu sudah kirim link ke HP-nya kalian. Diskusikan dengan temannya. Di situ nanti ada kata finish dan dilihat skornya. Skornya sampaikan sama Bu Yanti kan dapat berapa? Biarkan ke grupnya masing-masing. Akhir ya. Nah, there are many emoticon this picture ya. And then give your feeling after you join my class. Setelah mengikuti pelajarannya Bu Yanti. You can take one by one in my table and then give me your feel. The first, ya, good. Second, what the second? Happy ya, happy. And then the third, yang ketiga, sad, sedih. Maybe you don't like, gak suka maybe. And then the last, she is crying. Dia nangis, mau nangis gitu. Apa terharu ya? Apa yang pakai seperti itu nak? I don't know. Okay, give me your feel. You join my classes. Okay, you can take here. Silakan ambil. Pada tahap pasca observasi, CGP atau calon guru penggerak melakukan coaching kepada rekan sejawat didampingi oleh pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Indira. Gimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik kabar saya. Bu Yanti kayaknya sibuk ya?
ya mengerjakan sesuatu yang biasa, mau mendekati ujian, jadi lagi apa bikin soal gitu. Mereka ngerepak nilai yang jauh-jauh sebelumnya benar juga. Gimana Bu Findira? Gimana Bu Yanti? Kemarin kan Bu Yanti sudah ya ini apa sudah observasi ya di kelas ya. Iya, betul. Mengajar. Sekarang ini kita ke alurnya. Kalau kemarin sudah kita ke kelas, ke observasi, terus observasi di kelas, lalu itu mengajar di kelas 8 berapa Bu Yanti? 8. 84 ya. Nah, kalau sekarang kita ke ini pasca observasi. Nah, Gimana itu? gimana Bu Yanti ketika Bu Yanti mengajar di kelas 84, rasanya Bu Yanti gimana? Kalau saya ingin tahu, Kalau di kelas 84 ini kan kebetulan kan anak-anaknya jauh lebih bisa stabil ya, terkendali gitu kan. Jadi cara saya ngajar sendiri untuk mensukseskan tujuan pembelajaran saya ini, ya alhamdulillah anak-anak memenuhi target yang saya inginkan meskipun tidak sempurna. alhamdulillah ya Bu Yanti ya sudah melaksanakan observasi yang kemarin ya. Terus Bu Yanti, materi apa kemarin Bu Yanti? Yang saya ajarin Bahasa Inggris kan? iya betul bahasa Inggris. Saya ngajarin tentang comparative degree di sini. Comparative degree ini yaitu tingkat perbandingan. Wah, ini ya materinya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa sih Bu Yanti? Saya Iya, belum tahu. membandingkan bisa suatu benda dalam bentuk benda, atau bisa dalam bentuk hewan atau orang. Misal nih, kita membandingkan dengan kotak. Ini teh kotak nih. Nah, teh kotak ini kan seperti ini ya. Anggap aja ini ada kotak lagi nih. Jadi membandingkan dua kotak ini. Nah, oh ternyata lebih besar kotak yang sebelah kiri yang A. Nah, ini kotak B, misalnya seperti itu. Jadi kotak A lebih besar dibandingkan dengan kotak B. Jadi membandingkan seperti itu. Salahnya ini berbeda. Terus tujuan dari pembelajaran kemarin Bu Yanti, kira-kira sudah tercapai atau gimana Bu Yanti? Kalau masalah ketercapaiannya itu ya, yang namanya tujuan dari pembelajaran tersebut juga tentang materi komparatif ini. Ini memang membandingkan ya, seperti yang barusan saya paparkan, membandingkan dua benda. Tapi komparatif ini ada tiga tipe. Itu yang tipe pertama, jadi itu benda ini sama besar gitu. Misalnya seperti itu. Tipe yang kedua seperti yang barusan, membandingkan dua benda ini ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang tipe ketiga itu benda ini tingkat paliknya. Jadi misalnya diandaikan pada siswa ya, anak ini paling tinggi di kelasnya. Jadi dalam satu kelas itu dia yang paling tinggi. Nah, dengan memaparkan saya memberikan contoh-contoh kecil sama anak-anak itu, tujuan pembelajaran saya ini alhamdulillah masuk sama mereka. Jadi mereka itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terus ini kan tadi ya tujuan pembelajarannya. Betul. Harapannya Bu Yanti kepada siswa Bu Yanti khususnya di kelas 84 ini bagaimana? Kalau harapan setelah saya mengajar kemarin itu, anak-anak ini saya pengennya ya, untuk pertemuan berikutnya mereka itu bisa membuat kalimat itu dengan menggunakan comparative degree. Jadi yang saya kasih contoh pada pertemuan hari ini itu nanti bisa untuk minggu depan anak-anak itu bisa mempraktekkan di kelas di depannya teman-temannya, kan sudah dibagi beberapa kelompok ya misalnya. Nah,
tiap kelompok itu bisa di depan dan mereka tuh menjelaskannya dengan baik dan menganalisis tentang data tersebut. Seperti itu. Berarti harapannya bisa ya. Harapannya bisa karena insya Allah anak-anak sudah paham betul pada waktu itu. Terus ini lagi Bu Yanti, setelah Bu Yanti menyampaikan tujuan terus harapan ya dari pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Bu Yanti ketika sudah melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu? Rasanya bagaimana? Kalau rasanya itu senang Bu Indira, jujur senang karena bisa mengajar kepada siswa itu dengan metodenya itu saya menggunakan metode tanya jawab ya. Setelah itu diskusi meskipun tidak harus panjang lebar tapi mereka tuh paham. Terus metode yang saya laksanakan itu problem based learning. Ini sudah ya Bu Yanti, Bu Yanti itu melakukan ini apa? Tanya jawab. Ya, kembali ke ini ya, ya. Yang kedua Bu Yanti juga diskusi kelompok ya. Kelompok itu saya tanyakan dan ini mana yang kesulitannya mereka. Setelah saya sendiri menjelaskan di depan, memaparkan materi dan memberikan contoh, saya turun sama anak-anak, turun langsung. Bagaimana siswa itu ketika Bu Yanti mengadakan diskusi kelompok? Sama bagaimana? Kira-kira anak itu satu persatu bagaimana? Ya, kadang saya ini memberikan beberapa tugas ya pada waktu itu. Tugas yang pertama yaitu saya membuat kartu yang ada tulisannya kalimat dan mereka tuh menyusun di depan. Itu tugas yang pertama. Jadi kelompok itu maju dan mereka ngambil kartu tersebut diacak, itu kan sama saya tulisnya diacak. Nah, mereka ngambil. Jadi mereka itu sebelum duduk di kelompoknya ya, mereka sudah mikir sendiri kalimat yang saya ini yang mau digabungkan gimana. Jadi saling ngambil kartu, saling apa ya, saling colok lah mereka itu. Bekerja sama Ya, lah ya. betul. Tapi dengan catatan kerjasamanya mereka juga beda kelompok karena yang maju ke depan itu satu kelompok orang. Itu yang berbeda. Terus yang kedua, saya yang memberikan contoh menganalisa benda. Kebetulan kotak kue yang saya bawa gitu kan, kotak kue ada yang besar ada yang kecil. Dan juga kan sudah dia, penggaris. Ada yang penggaris yang ukuran 30 cm itu yang lebih panjang dengan yang 20 cm. Jadi mereka menganalisanya seperti itu. Berarti memberikan contoh yang ada pada di kelas itu Kelas ya betul. Jadi kalau Udah nggak gampang ya. kalau nggak dipraktekkan dulu itu anak-anak kan tambah bingung itu Bu Indira. Terus Bu Yanti, seperti yang Bu Yanti sampaikan pada presentasi yang kemarin ya Bu Yanti. Iya. Sebelum Bu Yanti mengajar kelas 84 itu, apa saja tujuan dari pembelajaran? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Mungkin ada yang belum tercapai, mungkin Bu Yanti. Kalau saya mereview pada diri saya sendiri ya, masih ada yang kurang meskipun nggak banyak, tapi tujuan pembelajaran yang ada di aktiviti yang saya sudah khusus itu sudah sekitar 80% kalau saya perhatikan sudah banyak tercapainya. Tapi yang namanya kembali lagi bahwa kita tidak sempurna kan, pasti ada yang apa itu kan? Yang miss pada waktu pembelajaran. Luar biasa ini Bu Yanti. Setelah Bu Yanti menceritakan bahwa tujuan pembelajaran yang sudah tersampaikan dengan baik, ya, pada saat observasi Bu Yanti juga menceritakan pada saya tentang strategi dan metode yang akan dilakukan ketika melaksanakan. Nah,
strateginya seperti apa Bu Yanti? Bu Yanti strateginya baik ya Bu Yanti, ada beberapa poin di situ Iya, kalau nggak benar, salah ya, benar, saya benar. ya, 9 metode. Nah, ini sudah terlaksana dengan bagaimana Bu Yanti waktu kepada siswa 84 waktu itu? Jadi memang strategi yang saya laksanakan kebetulan memang benar ya Bu Indira, tadi ada beberapa poin ya yang saya lakukan strategi di kelas. Yaitu yang pertama itu menarik perhatian siswa. Nah, menarik perhatian siswa ini kan banyak cara, setiap guru itu kan tidak sama ya. Kalau saya pribadi, saya memberikan contoh-contoh yang lucu-lucu aja gitu. Jadi Seperti SBP ya, jadi anak-anak itu yang awalnya apa ya, kayak terkesan aku di dalam kelas, dengan adanya S briefing mereka itu sudah mencair lagi suasananya, jadi sudah mau masuk ke pembelajaran. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya mereview. Jadi saya mereview pada pembelajaran sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya pada anak-anak, agar mereka juga ingat. Jadi nggak mungkin kan materi kita itu tertumpuk, habis materi ya sudah selesai gitu. Kalau tanpa mereview kan pasti khawatir yang saya khawatirkan itu lupa dengan materi yang sebelumnya. Setelah saya review, alhamdulillah mereka itu banyak yang ingat gitu. Apa materinya apa? Iya, kembali ya. Ya, betul. Dia nggak lupa sama materi itu. Oh iya Bu, tentang food and drink gitu. Saya lempar sama mereka, apa? What is your favorite food? What is your favorite drink? Nah, akhirnya mereka mau jawab. Jadi saya senang sekali loh seperti gitu. Mereview ya. Terus dan akhirnya setelah masuk beberapa menit saya menjelaskan tujuan pembelajaran saya pada hari ini, gitu. Apa materi yang mau saya sampaikan, materi yang mau saya sampaikan. Jadi itu Luar biasa ya Bu Yanti ya, ya. alhamdulillah. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira hal praktik baik apa yang dipertahankan ya, atau mungkin perlu diperbaiki. Nah ini Ya, ini yang harus saya kan tekankan. pilihnya kita Sama. sempurna ya, Meskipun tadi 80% gitu ya. 80% ya. Ini mah ke 95 ya. Ya, itu 55. Oke. Saya ingin ya pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetap pada siswa, gitu, agar sudah bervariasi ya, nggak monoton. Masa guru terus jadi terkesan kayak berpidato kan kalau kita teruskan, tapi kalau ke siswa kita pusatnya ke siswa lagi, biar ada suasana yang Berarti gaya belajar siswa lah iya, ya. jadi mereka punya cara sendiri gitu, dengan maju ke depan, menjelaskan sama teman-temannya, punya gaya sendiri. Dan ya ingin mengembangkan ya, selain tujuan itu juga tujuan yang pertama yaitu ingin mengembangkan potensi siswa, bakat siswa dalam menjelaskan materi yang mereka dapatkan dari gurunya, dan dengan cara mereka menjelaskan lagi pada teman-temannya. Wah, berarti itu jadi pemodelan juga ya. Betul, Bukan bukan hanya guru. ya, jadi murid juga ya di situ. Betul, itu juga. Iya. Terus apa lagi Bu Yanti? Selain itu yang perlu mungkin dipertahankan lagi di sini. Ingin membentuk karakter siswa itu menjadi positif. Jadi karakter yang positif ya. Ya, karakternya siswa Itu itu yang sangat penting ya. Iya. Sekali gitu ya. Makanya kan nggak semua siswa itu bisa menjelaskan di depan teman-temannya gitu dengan berpusat pada siswa sendiri. Tapi namanya potensi kan harus kembali lagi kita gali lagi. Nah, karakter positif ini yang harus dipupuk dari sekarang. Gitu. Jadi pede, Saya, jadi pede anak-anak gitu. Terus kalau
gitu mungkin ada. Harus saya perbaiki. Iya, mungkin gitu. Ya sebenarnya saya ingin juga pembelajaran tentang berdiferensiasi gitu. Ya, dengan kompetensi sosial emosionalnya itu sebenarnya itu yang harus saya, kompetensi sosial emosional ini yang ingin saya jauh lebih pelajari. Iya. Kalau kemarin PR ya? iya, kalau kemarin saya lihat berarti kan melakukan speaking ya, bertanya ke siswa, mana kalian, terus kalian ada, ya, gitu ya, gitu supaya apa itu? Ya, lebih Ini termasuk dalam hal juga KSP ya. Oh, gitu. Ya itu yang harus saya jauh lebih pelajari, memperbaiki kekurangan-kekurangan hal-hal seperti itu. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi, terus kompetensi sosial emosional, Ya. terus tambah lagi budaya positif ya. Nah, luar biasa. Ini rencana praktik baik yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus dengan kompetensi sosial emosional, terus budaya positif. Kira-kira kapan dia ini? Ya ini Bu. Dalam waktu dekat ya insya Allah ya. Tapi saya nggak bisa menentukan kapan. Maksudnya tanggal gitu. Iya. Jadi cuma dalam waktu dekat ini saya ingin membuat modul ajar. Membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan kompetensi sosialnya itu emosionalnya, kompetensi emosional itu juga ada yang dalam budaya Iya. ya itu. Nah insya Allah lah minggu-minggu depan ya, minggu depan. Sekarang kan sudah hari Sabtu nih. Oh, berarti minggu depan ya. Iya, minggu depan ya, nih. betul, minggu depan. Kalau sekarang hari apa ini? Sabtu. Hari Sabtu Ya. berarti. Kalau saya bilang minggu ini kan, Iya. besok sudah hari Minggu. Tahun depan sudah beres loh ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, terus daya dukung siapa kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan Ibu akan membuat ini modul ajar yang ada pembelajaran berdiferensiasi, terus kompetensi sosial emosional, selain itu terus budaya positif. Kira-kira siapa yang dilibatkan? Ya, kalau saya pribadi ya saya ingin bantuannya Bu Gembira ini untuk membantu saya dalam ini apa sudah masukan dari Bu Gembira ya tentang berdiferensiasi itu yang pertama. Yang kedua ya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Iya betul. Wah. Karena di SMP 3 kan juga ada komunitas belajarnya. Iya. Ya saya butuh bantuan dalam artian masukan gitu gimana yang itu seperti apa. Berarti kan ada GPM inilah Ya, betul. Bahasa Inggris. Wah, hebat ini. Betul. Waduh. Terus Bu Yanti juga ikut ini ya, GP strategi bahasa kabupaten ya. Iya, Bu Yanti, kira-kira Bu Yanti dari diskusi atau pembicaraan yang kita lakukan mulai tadi, adakah hal-hal yang mengganjal di hati Bu Yanti? Mungkin bisa diceritakan Bu Yanti? Alhamdulillah ya sudah tidak ada karena mendapatkan hal-hal baru dari seperti pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya nggak begitu paham, akhirnya dengan saya praktik kayak seperti ini saya memahami meskipun tidak sempurna. Pemetaan Pemetaan ya, ya, betul. sesuai dengan daya belajar Ya. siswa minatnya juga Seperti itu. Jadi hanya berusaha saja agar bisa masuk berapa persen untuk pembelajaran yang menggunakan berdiferensiasi. Alhamdulillah ya Bu Yanti ya. Terima kasih ya. Kalau yang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Sumennya. Waduh. Terima kasih ya Bu Yanti ya dari kegiatan dari pra, terus kegiatan observasi Bu Yanti di kelas, terus Bu Yanti di acara pasca observasi ini. Ya, Saya ucapkan terima kasih atas kesudahannya Bu Yanti. sama-sama Bu Gembira. Tapi saya juga
juga ingin tahu nanti hasilnya Bu Yanti yang Di akan depan. modul aja gitu ya. Di depan. Terima kasih ya Bu Yanti ya. Sama-sama, Bu Indira. Ya, silakan Bu Yanti melanjutkan Ya, Bu Yanti. yang Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.